Vietnam and Indonesia are both still on the hunt for their first points in Group D, having both lost on the opening day of action. The Golden Media Vietnam bingung timnas Indonesia 5 kali menang atas Vietnam di berbagai ajang tahun ini, mulai frustrasi? There will be nothing easy about taking on an Indonesian team who put together a courageous display against Iraq despite losing 3-1 in the end. The Golden Warriors make 2 changes to the as expected. And the 20-year-old was in the limelight in the first minute. Shin Tae-yong, points, but cannot do anything about anything on the field of play now. Ahmed Alkaf kirim pesan penting usai bikin timnas Indonesia merugi hingga disanksi FIFA Rp179 juta. Wasit asal Oman itu bilang jadilah kuat dan Saeed stands over it. Al-Hayam stands over it. This is going to have a bit of patience, Matthew, on it. Would say 2 points for an up and down. Al-Hayam walks away. Japan and Indonesia go head-to-head in the Altamama Stadium with everything still to play for. Both teams currently have 3 points to their name in Group D, and a win for either side will secure an automatic. Strategi lini tengah terbaik timnas Indonesia demi menahan gempuran serangan Jepang. Kreativitas Profesor Tom Haye jadi andalan. For qualification on the last day, their place in the side after that loss to Iraq 5 days ago. Media Vietnam bingung timnas Indonesia 5 kali menang atas Vietnam di berbagai ajang tahun ini, mulai frustrasi? Media Vietnam, Bongda 24 Haven, bingung timnas Indonesia 5 kali menang atas Vietnam di berbagai ajang di sepanjang 2024. Fakta ini menunjukkan mulai adanya jurang kualitas antara timnas Indonesia dengan Vietnam dalam 1 tahun terakhir. Full time, Vietnam 0-2 Indonesia. Untuk kelima kalinya di tahun 2024, Vietnam dikalahkan Indonesia di berbagai ajang, ditulis Bongda 24 Haven, Minggu 10 November 2024. Sempat dari akhir 2016 hingga 2022, timnas Indonesia tak pernah menang dari Vietnam. Kehadiran Park Hang-seo di kursi pelatih timnas Vietnam membuat timnas Indonesia inferior di hadapan negeri pamanho tersebut. Namun, setelah Park Hang-seo angkat kaki pada awal 2023, ditambah dengan semakin kuatnya timnas Indonesia seiring masuknya banyak pemain keturunan, kondisinya langsung berbeda. Dari Januari-Maret 2024, timnas Indonesia dan Vietnam asuhan Philippe Troussier 3 kali bertemu. Hasilnya, skuad Garuda julukan timnas Indonesia selalu menang, yakni 1-0 di matchday kedua grup D Piala Asia 2023, 1-0, matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, dan 3-0, matchday keempat grup F. Pertemuan keempat tersaji di perebutan posisi 3 Piala AFF U16 2024 yang berlangsung di Solo pada 3 Juli 2024. Setelah melalui 90 menit pertandingan, timnas Indonesia U16 menang 5-0 atas Vietnam U16. Duel kelima timnas Indonesia dan Vietnam tersaji pada Minggu, 10 November 2024, kali ini di cabang olahraga futsal. Bertemu di final ASEAN Futsal Championship 2024, timnas futsal Indonesia menang 2-0 atas Vietnam lewat gol-gol dari Syaifullah dan Rizky Xavier. Selanjutnya pada 15 Desember 2024, Vietnam akan bertemu timnas Indonesia di matchday ketiga grup B Piala AFF 2024. Berhubung bermain di kandang sendiri plus timnas Indonesia hanya menurunkan skuad U22, apakah Vietnam berhasil menghentikan catatan minor kontra skuad Garuda? Di Piala AFF 2024, timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Myanmar, Filipina dan Laos. Hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos semifinal Piala AFF 2024. Ahmed Alkaf kirim pesan penting usai bikin timnas Indonesia merugi hingga disanksi FIFA Rp179 juta. Wasit asal Oman itu bilang jadilah kuat dan wasit asal Oman, Ahmed Alkaf mengirim pesan penting usai dianggap membuat timnas Indonesia merugi hingga disanksi FIFA Rp179 juta di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pesan yang disampaikan wasit berkepala pelontos itu tak lama setelah Komite Disiplin FIFA memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan sejumlah peserta kualifikasi pada September dan Oktober 2024.
FIFA telah menerbitkan sanksi yang dijatuhkan oleh komite disiplinnya atas insiden yang terjadi pada bulan September dan Oktober 2024 selama kualifikasi Piala Dunia 2026, tertulis pernyataan FIFA di laman resminya yang diterbitkan 7 November 2024. Dari total 27 pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah tim peserta, 4 diantaranya terjadi di kubu Timnas Indonesia yang salah satunya saat Garuda ditahan imbang Bahrain 2-2 pada 10 Oktober 2024 lalu. Pada laga tersebut, manajer Timnas Indonesia, Sumarji dianggap melanggar FIFA Disciplinary Code pasal 14 ayat 1 setelah melakukan protes terhadap keputusan wasit Ahmed Al yang merugikan skuad Garuda. Akibatnya, Sumarji yang saat itu di kartu merah diganjar sanksi oleh FIFA larangan mendampingi satu laga Timnas Indonesia dan denda 5.000 franc Swiss, CHF, atau sekira 89,5 juta rupiah. Selain itu, asisten Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Kim Jong-jin juga dianggap melakukan pelanggaran pasal serupa seperti Sumarji. Kim Jong-jin pun disanksi FIFA dengan larangan 4 laga menemani Shin Tae-yong di Timnas Indonesia dan denda 5.000 CHF atau 89,5 juta rupiah. Denda dari 2 personel Timnas Indonesia di laga kontroversial melawan Bahrain yang dianggap imbas keputusan Ahmed Al-Kaf itu, jadi sebesar 179 juta rupiah. Sebagai informasi, Ahmed Al-Kaf dianggap menggagalkan kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Saat itu, Garuda sejatinya hampir menang ketika unggul 2-1 atas The Reds melalui gol Ragnar Oratmangoen, 45-3, dan Rafael Struijk, 74, selagi Bahrain baru mencetak 1 gol via Mohamed Marhon, 15. Namun, setelah tambahan waktu sebanyak 6 menit sudah habis, 96, Ahmed Al-Kaf justru melebihkan injury time itu melewati ketentuan sampai menit 99. Alhasil, The Reds memanfaatkan tambahan waktu yang diberikan wasit asal Oman itu dengan mencetak gol penyeimbang lewat Mohamed Marhon di menit 99. Setelah dianggap merugikan Timnas Indonesia hingga disanksi FIFA, Ahmed Al-Kaf baru-baru ini memberikan pesan di Instagram Stories-nya. Jadilah kuat, menjadi mandiri, dan mandiri. Kata Ahmed Al-Kaf di Instagram Stories-nya, Ahmed Al-Kaf pada Selasa, 12 November 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Namun, tidak jelas ditunjukkan kepada siapa pesan tersebut, yang pasti sang wasit berkepala pelontos itu telah mendapatkan hujatan dari supporter Garuda. Adapun 2 sanksi lainnya, Timnas Indonesia dianggap melanggar FIFA Disciplinary Code, FDC, Pasal 14 saat melawan Australia, 10 September 2024. Skuad Garuda dan Australia telat untuk memulai kick-off pertandingan, untungnya FIFA hanya memberikan sanksi peringatan atau teguran. Terakhir, Timnas Indonesia dianggap melakukan pelanggaran yang sama saat bertemu Cina, 15 Oktober 2024. Kali ini skuad Garuda harus didenda 10.000 franc Swiss, CHF, atau sekira 179 juta rupiah. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Timnas Indonesia lebih dulu menantang Jepang pada Jumat, 15 November 2024 malam WIB sebelum bersua Arab Saudi pada Selasa, 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Strategi lini tengah terbaik Timnas Indonesia demi menahan gempuran serangan Jepang. Kreativitas Profesor Tom Haye jadi andalan. Timnas Jepang sudah datang dan siap menghadapi Timnas Indonesia pada laga lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bak sepasukan ninja, tim Samurai Biru tiba di Kesunyian dan Keheningan Jakarta, Senin, 11 November 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Pada Senin sore atau menjelang malam, di bawah rinai hujan, sejumlah pasukan Haji Memoriasu menggelar latihan di lapangan A Kompleks Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta. Mereka adalah Yuto Nagatomo, Sakine Hiroki, Kosei Tani, Kota Takai, Ritsu Doan, dan Joel Chima Fujita. Lantas, kemana pemain-pemain bintang lainnya Timnas Jepang? Sebagian besar nama-nama lainnya, terutama yang menjalani karir di Eropa, ternyata memilih menjalani latihan di hotel dan itu tentu saja sudah mendapat lampu hijau dari Haji Memoriasu. Timnas Jepang akan menantang Timnas Indonesia dalam matchday kelima Grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 15 November mendatang. Tim Garuda jauh-jauh hari sudah bersumpah akan membuat kejutan, meski untuk merealisasikannya pastinya tidaklah enteng.
tim Samurai Biru ditilik dari perspektif manapun jauh lebih mentereng dari tuan rumah. Timnas Jepang menempati posisi ke-15 peringkat FIFA. Melambung jauh di atas timnas Indonesia yang terdampar di posisi ke-130. Jika dipersempit lagi ke level Asia, Jepang di posisi pertama sedangkan Indonesia di urutan ke-23. Pun begitu di grup C, tim Samurai Biru masih perkasa di puncak dengan 10 poin tanpa terkalahkan dalam 4 laga, menang 3 kali dan seri sekali. Skuad Garuda di posisi kelima dengan modal 3 poin hasil dari 3 kali imbang dan sekali kalah. Namun, seperti sudah disinggung di atas, pasukan Shin Tae-yong bertekad membuat kejutan. Kekalahan 1-2 dari Cina pada laga terakhir grup C semakin membuat PSSI menargetkan 3 angka atau minimal seri dari Jepang. Meladeni timnas Jepang, PSSI terus memantapkan persiapan. Termasuk mengebut proses naturalisasi Kevin Dix. Bek andalan FC Copenhagen tersebut dipastikan sudah bisa dimainkan kontra Jepang. Alhamdulillah Kevin Dix akhirnya dipastikan dapat bermain memperkuat timnas Indonesia saat skuad Garuda menjamu Jepang 15 November 2024, kata Erick Thohir, Ketum PSSI. Anak-anak Matahari Negeri Terbit juga akan merasakan neraka Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta karena stadion tua itu bakal dijejali supporter fanatik tuan rumah. Sebagai pelatih, Shin Tae-yong pastinya sudah pula menyiapkan starting 11 terbaiknya dan laga nanti akan sangat ditentukan siapa gerangan yang bakal mengisi lini tengah. Meski belum bisa dipastikan, tetapi setidaknya nama-nama di bawah ini berpeluang besar untuk mengemban tugas berat di lini tengah timnas Indonesia untuk meredam serangan Jepang. Siapa saja mereka? Nama pertama yang harus diteriakkan adalah Tom Haye. Please, Shin Tae-yong jangan lagi mencadangkan playmaker berusia 29 tahun tersebut seperti lawan Cina yang berakhir getir dengan kekalahan 1-2. Menantang Jepang yang juga mengandalkan gempuran dari lini tengah, Tom Haye adalah solusi. Gelandang serang Almer City tersebut tak hanya jago berduel dalam segala medan, tetapi juga kaya ide untuk melepaskan umpan-umpan terobosan. Kelebihan lainnya, Tom Haye juga berani mengambil keputusan guna melepaskan tembakan spekulasi dari luar kotak penalti lawan, di saat para penyerang mendapat penjagaan ketat. Masih ingat ketika ia menciptakan gol ke gawang timnas Filipina pada ronde kedua dan juga ke gawang Cina? 2 gol berkelas itu membuktikan kalau Tom Haye tak hanya sekadar gelandang, tetapi lebih dari itu. Itulah kenapa ia dijuluki Profesor. Secara kreativitas, ia memang masih kalah dari Tom Haye. Namun kalau soal determinasi dan stamina, siapa yang berani meragukan jagoan berusia 22 tahun tersebut? Lihatlah betapa dahsyatnya ia berduel melawan Cina. Tak tergantikan sepanjang pertandingan, pilar Swansea City itu bertarung dan berjibaku bak seekor serigala yang pantang menyerah. Jepang sadar betul, mereka akan berhadapan dengan seorang gelandang bernyali tinggi yang mumpuni sebagai tukang gedor dan tukang jagal sekaligus. Dalam permainan terbuka dan bertahan, Nathan Choeon sosok yang sangat ideal dan itulah mengapa si pendiam berwajah dingin ini kerap jadi pemain kepercayaan ST. Melengkapi keduanya, 2 pemain-pemain sayap dalam formasi 3-4-3 Shin Tae-yong bisa menurunkan Eliano Reijers di kanan dan di kiri Kelvin Verdong. Baik Eliano Reijers maupun Kelvin Verdong sama-sama memiliki kecepatan, insting, dan naluri menyerang yang tinggi. Keduanya juga bisa masuk ke tengah guna memberikan bantuan kepada Tom Haye, Nathan Choeon, baik saat melakukan tekanan terlebih ketika dalam posisi ditekan. Prediksi line-up mengerikan timnas Indonesia versus Jepang setelah Kevin Dix resmi main di kualifikasi Piala Dunia 2026. Prediksi line-up mengerikan timnas Indonesia versus Jepang setelah Kevin Dix resmi main di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone. Akankah skuad Garuda julukan timnas Indonesia meraih kemenangan? Ya, Kevin Dix telah dipastikan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bisa memperkuat timnas Indonesia saat menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Jumat 15 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertemuan kedua tim itu akan tersaji dalam matchday kelima grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alhamdulillah Kevin Dix akhirnya dipastikan dapat bermain memperkuat timnas Indonesia saat skuad Garuda menjamu Jepang 15 November 2024. Kata Erick dalam keterangan resmi yang diterima Okezone, Senin, 11 November 2024.
Harapannya tentu dengan kehadiran Kevin Dix lini pertahanan Indonesia semakin tangguh. Dengan pengalamannya bermain di Liga Champions pastinya tidak diragukan, diharap Erick Thohir. Sesuai keinginan Erick Thohir, kehadiran Kevin Dix tentunya bisa membuat skuad Garuda makin tangguh. Sebab, dia punya segudang pengalaman dari karirnya di Eropa. Dengan hadirnya Kevin Dix, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sendiri diprediksi masih akan menerapkan pola permainan 3-4-3. Di posisi penjaga gawang, Shin Tae-yong diyakini masih akan mempercayakan sosok Martin Paes. Kemudian, beralih ke lini pertahanan, ada 3 bek sejajar yang diprediksi bakal dipasang Shin Tae-yong. Mereka adalah Kevin Dix, Mads Hilgers, dan Jai Idzes. Berlanjut ke lini tengah, ada 4 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang siap dimainkan. Mereka adalah Sandy Walsh, Tom Haye, Nathan Choyaon, dan Kelvin Verdong. Keempat pemain itu memang terus bekerja apik sejauh ini dalam membela skuad Garuda. Pada lini depan, Shin Tae-yong kembali diprediksi akan menurunkan semua pemain naturalisasinya. Mereka adalah Eliano Reijers, Ragnar Oratmangoen, dan Rafael Struijk. Dengan skuad mengerikan ini, akankah timnas Indonesia bisa memetik hasil manis? Menarik menantikan kiprah skuad Garuda. Federasi Jepang minta Hajime Moriyasu waspadai 4 pemain timnas Indonesia jelang duel di kualifikasi Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Jepang, JEFA, mengharapkan timnas Jepang asuhan Hajime Moriyasu mewaspadai 4 pemain timnas Indonesia yang akan menjadi lawan berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda bakal menjamu Jepang di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat, 15 November 2024, mendatang. 4 hari kemudian, alias pada Selasa, 19 November 2024, tim asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi Arab Saudi di tempat yang sama. Skuad timnas Jepang sudah berangkat ke Jakarta pada Minggu, 10 November 2024, kemarin, meski harus mengalami drama putar balik akibat masalah tak terduga pada pesawat. Pada Senin, 11 November 2024, ini, skuad Samurai Biru dijadwalkan untuk langsung melaksanakan latihan selagi para pemain timnas Indonesia baru mulai berkumpul.